Selamat pagi anak-anak yang terkasih kelas 11 IPA dan 11 IPS. Pada hari ini kalian semua mendapat pelajaran yaitu religiositas dari Suster Greta. Sebelumnya Suster ucapkan selamat pagi dan sehat semua ya. Baiklah, untuk materi selama semester 1 di sini ada 6 KD. Dari penghayatan, ungkapan, dan perwujudan iman umat beragama dan berkepercayaan sampai yang nomor 6 terakhir yaitu Tuhan mendekati kita melalui mujizatnya. Anak-anak nanti bisa mendalami sendiri dari materi pokok semester 1. Untuk pertemuan kali ini yaitu MP1 atau sama dengan KD1 yaitu penghayatan, ungkapan, dan perwujudan iman umat beragama dan berkepercayaan. Kompetensi dasarnya adalah memahami penghayatan, ungkapan, dan perwujudan iman umat beragama dan berkepercayaan. Di sini ada 3 hal yang penting. Yang pertama penghayatan, yang kedua adalah ungkapan, dan yang ketiga adalah perwujudan iman. Nanti masing-masing akan mempunyai pengertiannya. Sebelum kita lanjutkan dengan pengertian, anak-anak akan membaca dulu indikator pencapaian hasil belajar. Seperti kalian ketahui bahwa semua mapel itu ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan ya. Kemudian karena religiositas itu berkaitan dengan sikap, maka nanti suster akan mengambil dari sikap juga. Yang A adalah pengetahuan, A1 sampai dengan A5. Yang pertama menjelaskan arti umat beragama dan berkepercayaan. A2 mengidentifikasi ciri-ciri umat beragama dan berkepercayaan. Yang ketiga menyebutkan contoh-contoh ungkapan iman dari masing-masing agama dan kepercayaan. Keempat menyebutkan contoh-contoh perwujudan iman dari masing-masing agama dan kepercayaan. Terakhir menjelaskan arti penghayatan, ungkapan, dan perwujudan iman. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian hasil keterampilan, bagaimana keterampilan nanti diambil nilainya, yaitu dengan membuat doa dengan cara agama masing-masing. Yang agama Islam akan membuat doa dengan cara agama Islam, yang Katolik begitu dan seterusnya. Yang kedua, menjelaskan makna doa yang dibuat dan cara mewujudkan doa tersebut. Kalian sudah sering berdoa, lalu maknanya apa doa tersebut dan bagaimana mewujudkan, menjadikan doa itu sebuah realita di dalam hidupmu. Dan yang terakhir adalah nilai sikap, yaitu CC5, bagian dari celebration. Seberapa sering kamu mensyukuri suka dan duka dalam hidupmu. Selanjutnya, untuk landasan pemikiran, manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Tuhan yang dikaruniai akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Manusia itu luar biasa ya anak-anak. Ini tidak dikaruniakan kepada hewan ataupun pada tumbuhan, tetapi pada manusia. Dan manusia itu secitra dengan Allah, maka dia dikaruniai 3 hal itu. Sekali lagi yaitu akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Nah, 3-tiganya ini menjadi karunia yang tertinggi untuk manusia. Landasan pemikiran kedua, manusia menjalin relasi dengan sesamanya dengan simbol, dengan menggunakan simbol atau tanda. Misalnya dengan bahasa, kemudian dengan gerak-geri, itu manusia berelasi dengan sesamanya. Cara yang digunakan kalau berelasi dengan sesama adalah misalnya bertatap muka, lewat telepon, WA, Instagram, Facebook, atau Zoom, karena kebetulan kita PJJ dan banyak aplikasi yang bisa diterapkan. Nah, bagaimana manusia berelasi dengan Tuhan? Nah, bagaimana caranya? Ini, nanti kita akan lihat satu persatu. Sekarang, umat beragama dan kepercayaan itu apa atau siapa? Umat beragama dan berkepercayaan adalah
orang atau sekelompok orang yang diharapkan mempunyai relasi pribadi dengan yang ilahi. Kalian punya agama kan? Nah, di situ kalian juga berelasi dengan Tuhan. Nah, relasi inilah yang hendaknya diungkapkan, diwujudkan, dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Maka, bagaimana kita berelasi dengan Tuhan? Dengan 3 cara, yaitu diungkapkan melalui apa tadi? Melalui doa, ya. Diungkapkan misalnya, ya Allah yang baik, itu diungkapkan, harus ada ungkapannya. Kemudian diwujudkan. Kalau diwujudkan itu berarti menjadi sebuah tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata, misalnya, Tuhan, hari ini aku mau membuat ibuku gembira karena aku. Maka ungkapkan dengan doa, lalu kamu wujudkan dengan tindakan. Apa yang bisa membuat ibumu gembira hari ini? Misalnya membantu menyapu, membersihkan kamarmu sendiri. Jadi ada tindakan nyata, ada wujudnya dari doa tadi. Lalu dihayati. Doa tadi dihayati dan diwujudkan. Setelah itu dihayati bagaimana? Oh, aku membantu ibu, membuat bahagia ibu karena selama ini Tuhan sudah mengasihi aku, maka aku menghayati itu di dalam hidupku. Maka daya dorong yang paling besar adalah karena Tuhan sudah mencintai aku. Nah, itu dihayati dengan baik di dalam ungkapan kita dan perwujudan kita. Nah, relasi dengan Tuhan. Pertama adalah ungkapan iman, yaitu bentuk kepercayaan dan pengakuan orang terhadap Tuhan yang diungkapkan melalui sapaan, kata-kata, atau cara tertentu kepada Tuhan dalam ibadat dan doa. Contohnya nih, yang anak-anak Katolik setiap hari Minggu itu ada perayaan Ekaristi, yang Kristen ada kebaktian. Di situ ada tata cara, ada misalnya tangan dikatupkan, kemudian kalian memejamkan mata, lalu berdoa, membungkuk. Itu juga merupakan ungkapan iman, ya. Doa pribadi, di doa pribadi pasti kalian juga berkata-kata, meskipun dalam hati ataupun diucapkan. Misalnya doa bersama kan diucapkan, itu juga ungkapan, diungkapkan, dikatakan. Sholat untuk orang-orang anak-anak yang beragama Islam juga diungkapkan. Nah, contoh-contoh ungkapan iman di slide ini silahkan dibaca sendiri. Di sini ada doa agama Islam, doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar. Silahkan nanti dibaca sendiri ya. Yang beragama Kristen juga punya contoh doa malam sebelum tidur. Nanti dibaca sendiri. Ini adalah contoh ungkapan bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Dari agama Hindu, doa selesai kegiatan. Nah, yang kedua sekarang, relasi dengan Tuhan yang kedua, perwujudan iman. Apakah itu? Perbuatan konkret yang didasarkan pada nilai-nilai kebaikan yang bersumber pada pribadi. Tindakan yang baik diwujudkan, tidak hanya menjadi doa-doa yang indah, tetapi wujud nyata, konkret, sehingga semua bisa merasakan dari tindakan baik kita yang bersumber pada pribadi. Contoh, kamu menemani teman yang kesulitan di bidang studi tertentu. Karena apa? Karena didorong oleh bela rasa pada teman yang berkesesakan, atau membantu pekerjaan orang tua di rumah karena termotivasi ingin jadi anak yang berbakti. Kamu mematuhi peraturan sekolah karena digerakkan hatinya untuk menjadi warga negara yang baik kelak, dan lain-lain. Maka perwujudan ini jelas ada tindakan konkret. Yang ketiga, berelasi dengan Tuhan adalah penghayatan iman, artinya merupakan motivasi, dorongan, landasan dari sikap seseorang untuk melakukan sesuatu dalam relasinya dengan Tuhan. Contoh, demi kebaikan karena Tuhan itu baik. Oh, aku berbuat baik menolong temanku yang tidak bisa matematika. Motivasinya apa? Ini namanya penghayatan.
karena Tuhan baik. Nah, itu daya dorong saya, itu motivasi saya. Kemudian demi kebenaran, aku tahu bahwa membantu ibu di rumah itu adalah hal yang benar. Disuruh ke sana, ke warung, mau. Itu saya tahu itu hal yang benar, maka saya mematuhi ibu saya. Karena cinta kepada Tuhan misalnya, cinta kepada Tuhan. Oh, saya melakukan puasa bukan hanya karena ingin diet, bukan karena ingin mengurangi berat badan, tapi karena aku tahu dengan puasa aku mencintai Tuhan. Aku lebih bisa rendah hati. Nah, di situ ada penghayatan. Kemudian ada juga penghayatannya membalas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberi aku banyak sekali kebaikan. Maka ketika ibuku atau ayahku memintaku untuk melakukan sesuatu, nah ini balasanku kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik. Nah, itu namanya penghayatan. Maka sekali lagi anak-anak ya, relasi dengan Tuhan ada 3, yaitu apa saja? Ungkapan, kemudian perwujudan, dan penghayatan iman. Ini anak-anak juga bisa membaca sendiri bagaimana agama Konghucu mempunyai tujuan hidup yang dicita-citakan. Konfusianisme adalah menjadi seorang kuncu. Apa itu kuncu? Manusia budiman. Ini dapat dicapai apabila orang melaksanakan dan menerapkan ajaran Konghucu dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Agama Islam beriman tidaknya seseorang dapat dilihat dari sikap perilakunya selama hidup di dunia fana. Seseorang sungguh beriman kalau selama hidup di dunia dia senantiasa bertakwa kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Agama Hindu, maksud tujuan berdoa adalah menemukan kebebasan dari duka hati dalam hidup, melepaskan kesombongan, mengendalikan pikiran, menghalangi hawa nafsu, dan mengasihi lebih dalam kepada sesama di dunia dan menyeberangi lautan penderitaan. Doa adalah elemen penting dari bakti. Agama Buddha, Dhammasala atau Dharmasala yaitu tempat puja bakti dan pembabaran dharma yang disampaikan oleh para biku, pandita atau dhammaduta kepada umat Buddha. Untuk dapat terlepas dari penderitaan atau mencapai nibbana, umat Buddha harus melakukan puja bakti, sila, dan samadhi secara bersama-sama. Agama Katolik, gereja adalah persekutuan orang beriman atau komunikasi iman. Yang pokok bukanlah rumusan iman atau kebaktian, melainkan penghayatan dan pengamalan iman. Iman menyinari segala sesuatu dengan cahaya yang baru dan memaparkan rencana ilahi tentang seluruh panggilan manusia. Dalam agama Katolik kental dengan panggilan manusia, ya maksudnya Allah memanggil dan manusia menanggapi panggilan Allah. Agama Kristen, pengakuan iman hendaknya diwujudkan dalam perbuatan yang nyata, karena di dalam surat Yakobus ayat 2, bab 2 ayat 14 sampai 26 dinyatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian para siswa yang terkasih, untuk materi yang pertama yaitu ungkapan, perwujudan, dan penghayatan iman yang merupakan relasi kita kepada Tuhan. Nah, semoga kalian bisa melaksanakan dalam hidupmu sehari-hari. Semoga tidak sulit ya. Nah, untuk lebih mendalami, di sini suster memberikan penugasan yang bisa kalian baca dengan teliti, dibaca dulu dengan baik, dengan cermat. Lalu silakan dijawab nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 itu berkaitan dengan ungkapan, nomor 2 itu berkaitan dengan perwujudan, dan kamu harus menceritakan dalam bentuk narasi pengalamanmu. Yang ketiga itu penghayatan, karena merupakan motivasi. Apa yang menggerakkan kamu di nomor 2 tadi?
Untuk pengumpulan di sini ada bentuk kelompok. Ada kelompok Carolus, kelompok Borromeus, kelompok Elizabeth dan Greters. Cara pengumpulannya adalah siswa yang namanya diberi warna merah bertugas untuk mengumpulkan tugas dari teman dan meneruskannya ke email suster dalam satu file Word. Dan mohon tidak mengirimkan ke WA suster. Karena apa? Supaya kalian belajar untuk menghimpun dan bertanggung jawab secara pribadi kepada teman yang mengumpulkan. Pengumpulan ke suster Selasa 4 Agustus pukul 16 oleh petugas pengumpul dan kemudian diteruskan ke suster Greta ke email. Sukses untuk kalian semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih.